Silakan Kak,
saja ya, Bu ya. Hujan deras disertai angin kencang tumbangkan pohon di Kota Bandung. Hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandung pada Rabu 4 Maret 2026 siang. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan beberapa pohon tumbang di berbagai lokasi di kota tersebut. Peristiwa pohon tumbang dilaporkan terjadi di beberapa tempat seperti Jalan Dago, Jalan Sulanjana, dan kawasan Ujung Berung. Salah satu pohon besar bahkan tumbang hingga menutupi jalan dan sempat menghambat arus lalu lintas di sekitar lokasi. Ada satu lagi, Nak. Lanjut, Nak. Nah, berita yang kedua. Ini sambungannya, Nak. Iya. Baik, Bu. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon yang tumbang serta membersihkan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meskipun beberapa kendaraan sempat terdampak. Peristiwa tersebut terjadi karena hujan deras yang disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih ya Bertel sudah membacakan contoh teks berita yang Ibu berikan di sini. Anak-anak bisa mendengarkan kan tadi? Bisa. Nah sekarang Ibu ada satu buah pertanyaan. Coba Safa, peristiwa apa yang terjadi di teks berita ini? Ibu. Ya, silakan Safa. Pohon tumbang, Ibu. Betul sekali, tepuk tangan untuk Safa. Ya, jadi peristiwa yang terjadi pada teks berita ini adalah pohon tumbang ya. Nah, anak-anak sekarang Ibu mau kalian membentuk berapa kelompok ya? 2 kelompok saja. Silakan berbaris saja yang di belakang bisa maju. Iya. Nah di sini Ibu mau kalian mengerjakan KPD yang Ibu berikan secara kelompok ya. Oke Ibu. Diharapkan semua anak-anak aktif berpartisipasi dalam mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ini kertasnya. Ini nak kertasnya. Jangan ngobrol ya, jangan main HP terus. Silakan anak-anak mengerjakan soal yang Ibu berikan di LKPD-nya mengenai teks berita yang Ibu paparkan di sini. Ibu ya boleh. Ya, jadi anak-anak itu pertama langkah-langkahnya itu anak-anak harus membaca dulu teks beritanya secara lengkap ya. Harus dibaca dulu, diulang-ulang bacanya baru bisa mengisi yang kosong di sini ya. Baik Ibu, makasih. Bisa dipahami nggak ya? Ya. Coba Lilis jangan main sendiri terus. Harus berpartisipasi ya, Diva. Ini jangan di belakang, maju. Diva dan masuk kelompok sama kami, Bu. Diva dan aku sama diri. Ya, pokoknya diskusi ya. Ibu tunggu ya. Coba Anis, peristiwa apa yang terjadi? Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena hujan deras dan angin kencang, Ibu. Betul ya. Oke, baiklah. Sepertinya waktunya sudah selesai. Ibu mau salah satu kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan coba ya mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri nggak? Berdiri nak. Silakan Mela. Jadi berdasarkan hasil kelompok kami, unsur-unsur berita dalam teks tersebut adalah yang pertama apa? Nah apa itu peristiwa yang diberitakan adalah pohon tumbang Bu akibat hujan deras. Lalu yang kedua itu ada siapa? Yaitu ada warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran. Yang ketiga itu ada kapan. Jadi peristiwa ini itu terjadi pada Rabu 4 Maret 2026
Jadi tambahan dari kelompok kami itu adalah petugas juga membersihkan jalan setelah pohon tumbang, Ibu. Ya betul ya, pertanyaan juga untuk Rizka. Bisa menulis sebuah teks berita. Nah nanti anak-anak kumpulkan di Google Drive yang ibu kirim ya lewat WA, karena ibu mau melihat lagi hasil analis kalian itu seperti apa. Terus ibu mau melihat kesimpulan yang kalian dapatkan dari sebuah teks berita ini itu apa di LKPD-nya ya nak ya? Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa ibu. Nah sekarang ibu ada dua pertanyaan terakhir untuk penutup kita. Pertanyaan pertama, apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks berita? Silakan yang mau menjawab. Silakan tulis. Jadi kayak gitu. Boleh. Unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu ada unsur 5W plus 1K, yaitu what, who, when, where, dan why. Oh ada kamu juga. Ya. Sebentar untuk ini. Ada banyak ya tadi. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya kita menemukan unsur-unsur yang ada di sebuah teks berita? Silakan, siapa yang menjawab? Ya Bu. Silakan Nifa. Jadi cara menemukan unsur-unsur dalam teks berita itu membaca teks berita secara teliti, kemudian mencari informasi penting yang menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana dari peristiwa yang diberitakan itu. Ya betul sekali, tepuk tangan lagi. Memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah aktif berpartisipasi. Nah, betul ya yang dikemukakan oleh siapa Nak Nifa. Kalau cara kita untuk menemukan unsur-unsur pada sebuah teks berita itu dengan cara membaca teks beritanya secara rinci, secara lengkap. Karena kalau kita tidak membacanya secara lengkap, bagaimana informasi yang kita temukan itu akan jelas begitu ya Nak ya? Betul Ibu. Nah, sekarang terakhir ya untuk penutup kita, silakan anak-anak yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, silakan. Oh, silakan yang ini. Berdiri ya sih. Iya. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita dapat menganalisis unsur-unsur teks berita dengan cara mengetahui unsur beritanya dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Ibu. Betul, Kak Dini. Tepuk tangan juga untuk Kak Dini ya. Jadi kita hari ini bisa belajar bagaimana cara menganalisis sebuah teks berita, lalu kita menentukan unsur-unsur di dalam sebuah teks berita.